Perkenalkan, nama saya Brian Gabriel Mesak dari kelompok 10. Jadi kali ini saya akan menjelaskan program yang telah kita buat. Jadi kita langsung saja. Jadi pada bagian include sampai using namespace di sini. Jadi dia include IOStream, dia digunakan untuk input dan output ke konsol. Dan include vector, dia memungkinkan pengguna vektor sebuah tipe data dinamis yang bisa menyimpan sejumlah elemen. Kemudian using namespace std, dia menghindari penulisan std.2 kemudian berulang kali di depan fungsi dari pustaka standar C++ seperti code dan scene. Kita lanjut ke bagian kedua. Oke, di sini bagian fungsi simple smoothing ya. Di bagian vektor di sini sampai return smooth head. Oke, jadi pada bagian sini dia saya jelaskan simple smoothing ya. Jadi dia adalah fungsi yang menerima dua parameter dan kemudian const vektor double dan data. Vektor berisi data historis, jumlah pengunjung bioskop, kemudian double alpha, nilai smoothing vektor dalam kurung di antara 0 dan 1, baru yang mengontrol pengaruh data terbaru terhadap prediksi. Kemudian fungsi ini mengembalikan vektor yang berisi hasil peramalan atau smooth head values dari data pengunjung pengguna formula simple smoothing. Jadi bisa bilang rumusnya S dalam kurung I sama dengan A kali D dalam kurung I plus dalam kurung 1 kurang alpha dalam kurung tutup kurung kali S dalam kurung I kurang 1. Jadi di mana S dalam kurung I adalah nilai smooth head pada hari ke I atau 1 mungkin ya. Baru D dalam kurung I adalah jumlah data pengunjung pada hari ke I, bisa bebas hari keberapa. Dan kemudian alpha adalah smoothing vector. Dan kemudian S dalam kurung I kurang 1 adalah hasil smoothing dari hasil smoothing pada hari sebelumnya. Kita masuk kepada fungsi main. Oke, jadi fungsi main ini berisi interaksi dengan pengguna, menampilkan hasil peramalan. Jadi dia dari bagian vektor double visitors sampai di visitors passbank value. Jadi di situ dia vektor double visitors, dia digunakan untuk menyimpan data jumlah pengunjung bioskop yang diinput pengguna. Kemudian pengguna diminta memasukkan jumlah hari bebas ya dalam kurung N data dan data jumlah pengunjung untuk setiap hari. Data tersebut disimpan dalam vektor visitors. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk di bagian input alpha. Jadi dari double alpha sampai sin alpha, di situ program meminta pengguna memasukkan nilai alpha, yaitu vektor smoothing yang berada di antara 0 dan 1. Kemudian alpha mengontrol tingkat pengaruh data terbaru terhadap hasil prediksi. Kita masuk ke validasi input alpha ya, dari bagian if di sini ya sampai return 1. Jadi dia jika nilai alpha dimasukkan tidak berada dalam rentang 0 lebih kecil dari alpha dan lebih kecil dari 1, program akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Kemudian menghitung hasil smoothing ya. Kita lanjut di sini vektor double result simple smoothing visitor alpha. Jadi setelah data pengunjung dan nilai alpha dimasukkan, fungsi simple smoothing dipanggil untuk menghitung hasil smoothing yang kemudian disimpan dalam vektor result. Kemudian kita lanjut di sini menampilkan hasil. Jadi di sini pada bagian code sampai N1 di sini dia program akan mencetak hasil peramalan jumlah pengunjung bioskop untuk setiap hari berdasarkan data historis yang dimasukkan pengguna. Oke, sekian dari saya dan hasil compile-nya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah dibuat dan hasil dari program tersebut. Nah, di sini sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Jumardin Wanimbo dari kelas 5T3. Nah, di sini kami sudah membuat program yaitu data jumlah pengunjung bioskop. Nah, inilah dia program tersebut. Langsung saja kami masuk di program tersebut. Nah, langsung kami running program tersebut atau mengcompile program tersebut. Nah, inilah dia sudah kami running atau compile program tersebut. Nah, telah muncul seperti ini. Nah, di sini masukkan jumlah data. Nah, jumlah hari di sini kami masukkan 5 hari atau 5. Nah, langsung saja di sini masukkan data jumlah pengunjung bioskop. Nah, di sini pengunjung pada hari ke-1. Nah, pada hari pertama di sini kami masukkan jumlahnya untuk perkiraannya yaitu di sini 50. Yang berikut pengunjung pada hari kedua. Nah, pada hari kedua di sini 60. Nah, pada hari ketiga di sini pengunjungnya 70 dan pada hari keempat di sini untuk pengunjungnya 80 dan pada hari kelima di sini pengunjungnya 90. Nah, enter. Nah, di sini masukkan nilai alfa 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Nah, di sini berarti kami akan masukkan nilainya yaitu di antara 0 dan di antara 1. Nah, di sini kami akan masukkan nilainya yaitu 0,2. Nah, inilah dia hasilnya. Hasil peramalan jumlah pengunjung bioskop untuk setiap hari. Nah, di sini sudah diramalkan menjadi jumlah hari yang sudah kami pilih yaitu 5. Nah, di sini pada hari pertama di sini sudah diramalkan yaitu 50 pengunjung. Nah, pada hari kedua sudah diramalkan yaitu 52 pengunjung dan pada hari ketiga sudah diramalkan yaitu 55,6 pengunjung dan pada hari keempat yaitu 60,48 pengunjung dan pada hari ke-5 yaitu 66,384 pengunjung. Nah, itulah dia penjelasan singkat dari materi ini. Sekian dan terima kasih.